Kita itu pernah ketemu Akso itu pertama training. Oke. Kalau training terus sama product knowledge ya. Iya. Oke. Product knowledge kita datang juga ke pabrik Akso. Oke. Diundang dengan baik hati, dilayani dengan luar biasa sekali. Dikasih oleh-oleh pulangnya. Diberikan oleh-oleh, terus ya kita menikmati fasilitas Akso Nobel yang luar biasa. Para sahabat Akso Nobel Podcast, wah selamat datang kembali di Akso Nobel Podcast. Ini hari ini for the first time nih, tamunya nggak cuma satu. Kita kedatangan dari komunitas ABC. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang udah familiar atau ada yang belum tahu, biar silakan Om memperkenalkan diri. Ada siapa aja hari ini dan dari bengkel mana? Nama saya Dimas, saya dari Bengkel Auto 39 Jakarta. Gue Vino dari Platinum. Saya Dana dari Autolook. Wih, jadi ada 3 bengkel hari ini yang datang untuk ngobrol-ngobrol ABC itu apa sih, dan sebenarnya komunitas ABC itu terbentuknya kapan? Mungkin saya mau tanya nih sama Om yang hadir hari ini, perwakilan dari ABC. Sebenarnya ABC itu kepanjangannya apa sih? ABC itu adalah Asosiasi Bengkel Cat. Kita perkumpulan semua teman-teman bengkel cat, custom, dan sebenarnya mengumpulkan ya. Oke. Mengumpulkan teman-teman. Mengumpulkan jadi kurang lebih sebenarnya kan kita kenal udah lama, saling kenal udah lama. Cuman nggak ada wadahnya buat ngobrol gitu. Soalnya kan kadang di industri ini kan kita ada perlu juga informasi. Betul. Informasi itu terkait sama produk ataupun juga tukang ya, biasanya ada customer juga. Jadi kita info-infoan, kadang misalnya Pak Irfan tuh kemarin nawarnya sadis ya, kita nggak terima. Nggak. Maksudnya kita kurang lebih pembicaraannya yang ada sih sekitar produk, sekitar inovasi produk, terus cara kerja ya mungkin bisa di sharing di situ juga, kurang lebih sih seperti itu. Solusi ya. Solusi. Berarti awalnya ABC itu terbentuk awalnya jadi kumpul-kumpul biasa, lalu sering saling sharing gitu ya, termasuk masalah produk dan kondisi dunia body repair, sampai akhirnya dibentuklah ABC. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu dibentuknya ABC? Tanggalnya kita nggak pasti, tapi bulannya Desember 2018. Oke. Berarti 2018, kurang lebih udah 5 tahun ini berarti ABC terbentuk ya. Sempat vakum karena ada COVID. Ya. Tapi habis itu ya tetap guyup aja. Oke, berarti pas COVID ya, semua terbatas sih soalnya ya. Tapi secara grup tetap masih saling komunikasi gitu ya. Oke. Nah, saat ini ABC itu udah ada berapa membernya? Untuk member yang aktif kurang lebih ada 60-an. Seluruh Indonesia. Terus ada dari Sumatera juga ya. Sulawesi, terus ada untuk Indonesia Timur kita belum ada. Oh, 60? Iya. Kurang lebih. Dalam waktu 5 tahun termasuk banyak juga ya? Sebenarnya lebih banyak lagi yang mau gabung ke kita lebih banyak, tapi kita iya kadang-kadang beberapa orang setelah gabung mereka kan kita wadahnya di grup WA. Jadi kadang-kadang setelah mereka gabung itu bukan kita kan mau sharing nih. Iya kan di grup WA itu kita tuh sharing sebenarnya. Nah, tapi kadang-kadang ya mereka diem aja gitu. Entah sungkan atau apa ya. Padahal yang kita perlu ini interaksinya di grup itu apa biar ada masukan-masukan kan. Jadi bisa dapat insight gitu ya dari yang lain ya. Betul. Ada syarat khusus gak sih sebenarnya kalau untuk mau masuk ke ABC itu? Yang pasti punya bengkel. Itu jelas. Nggak mungkin kan jualan kopi, rokok terus masuk ABC, nggak mungkin. Asosiasi bengkel cat. Itu dia. Jadi punya bengkel lagi. Iya, punya bengkel. Ya, selain itu, apakah ada persyaratan khusus atau sebenarnya terbuka aja? Yang penting mau guyup, mau aktif atau gimana? Mungkin ya kita ngomong terbuka aja sih, kita nggak ada batasan apa-apanya. Cuman memang salah satu tujuannya dari ABC itu juga kita kayak seolah-olah ada standar kerja di Indonesia, karena kan itu yang kita sama-sama lihat
kayaknya agak kurang rata ya, kurang sama. Jadi kurang lebih bukan bermaksud beda-beda ini, tapi kan namanya kalau ngomong asal punya bengkel cat itu yang di Senen boleh ikut. Jangan dong. Jadi maksudnya kurang lebih, makanya tadi juga Dimas juga udah jelasin yang pengerjaannya custom, jadi juga segmentasi pasarnya juga udah agak kita kerucutkan ke situ. Jadi standar kualitasnya kurang lebih mirip-mirip lah. Oh, tetap ada fokusnya lah ya. Nah, berarti kalau seperti itu sebenarnya visi misinya ABC itu kemana sih? Jadi visi misinya di ABC itu ya, jadi kita mau menstandarisasi semua hasil pekerjaan kita semua. Terus ya dari hasil, dari SOP pekerjaan, nah makanya di dalam grup itu kita ramai itu interaksi semua teman-teman semua ini apa sih solusinya atau problemnya terus ya mulai dari A sampai Z. Ya, misal dari customer, dari apa semuanya masuk pada situ. Berarti sebenarnya visi misinya sederhana ya, bagaimana supaya bengkel-bengkel body repair di Indonesia tuh punya standar yang sama, punya standar yang baik gitu ya, in terms dari SOP, lalu juga dari kualitas pekerjaan, material dan lain sebagainya ya. Betul. Sebenarnya lebih ke situ ya. Makanya diharapkan para member untuk aktif di grup gitu ya, terutama ya. Jadi saling sharing gitu ya? Gitu. Jadi masukan-masukan itu tuh penting banget dan kita pecahkan sama-sama di dalam grup itu gitu. Keren. Wah, ini mau dong masuk grup ABC dong kalau gitu? Boleh. Kita punya bengkel. Nggak apa-apa, kita terbuka. Ada slot kosong sponsor ya. Ada slot. Selalu terbuka sponsor ya kalau itu. Tapi memang lebih cocok jadi donatur gitu kan. Sponsor dan donatur tuh memang lebih cocok. Jadi kalau bikin event atau apa gitu ya, dia bisa memfasilitasi. Iya. Nah, kita bicara ke situ sekarang karena ada di AkzoNobel Podcast. Masuk dong. Kan udah, boleh nggak diceritain awal mulanya ketemu Akzo, lalu ada event apa sih yang sudah pernah dilakukan antara Akzo dan ABC gitu? Nah, kita itu pernah ketemu Akzo itu pertama training. Kalau training terus sama product knowledge ya. Product knowledge kita datang juga ke pabrik Akzo. Diundang dengan baik hati, dilayani dengan luar biasa sekali. Dikasih oleh-oleh, diberikan oleh-oleh, terus ya kita menikmati fasilitas AkzoNobel yang luar biasa. Lalu yang kedua, kita habis itu ada pertemuan lagi, mendalami dari product knowledge-nya, lalu diberikan diskon yang menarik. Alangkah lebih baiknya kalau lebih baik lagi. Dan AkzoNobel mensupport kita luar biasa. Kenapa mensupport kita luar biasa? Setiap ada produk baru, setiap ada apapun baru launching, kita diperkenalkan, kita disupport habis-habisan. Terus kayak kemarin Vino ada problem, abis itu disupport distributor, itu langsung disupport banget, abis ya kayak apa namanya premium media ada apa LV ya, LV Clear kita nyoba juga ya dengan hasilnya luar biasa, happy, semua customer happy. Nah, kalau misalkan itu kan tadi kan banyak tuh positifnya. Ada input gak sih sebenarnya buat AkzoNobel? Kalau input dana pakai tiap hari ya? Ya karena kalau di saya dari Siken ya, terus juga Lesonal juga saya pakai. Kalau input sih mungkin nggak spesifik ke AkzoNobel sih. Balik lagi ini pembahasan yang kita biasa bahas juga di ABC. Variasi produk, pengembangan produk itu kan selalu ada. Nah, cuman masalahnya cocok nggak sama marketnya, sama iklim kerjanya kita. Contohnya maksudnya, lo datang dengan produk baru yang bisa kering 5 menit. Harganya pasti tinggi. Cuman kayak Vino, diambilnya juga baru bulan depan, ngapain 5 menit kering? Gitu. Jadi mungkin ya inputnya adalah produk-produk, terus sama kan kadang kan kalau dari pabrikan kan ada standar kerjanya begini.
Tapi nggak bisa kita pungkiri standar kerja Indonesia ada bedanya. Ya nggak? Tukang itu kan habitnya nggak bisa kita geser gitu aja. Nah, jadi mungkin ya inputnya melakukan inovasi pasti, mendekatkan dengan cara kerja kita dan juga kemampuan kita, ya kan? Jadi kemampuan ya. Ya semua kemampuannya mesti disesuaikan. Disesuaikan. Karena gue sendiri ya, gue tuh punya angan-angan kalau kita udah punya standarnya. Karena contohnya suatu saat mungkin mobil lo masuk di bengkelnya Dimas. Mungkin nanti berapa bulan lagi lo pindah rumah atau pindah tempat, lo akhirnya masuk ke bengkel gue. Iya nggak? Tapi kalau kita udah punya standarnya nih, gue ngerjain bekas kerjaannya Dimas, gue udah tahu kerjaannya kayak apa. Tapi kalau gue ngerjain lo bekas ngecat di tempat-tempat yang nggak proper lah ya, pinggir jalan itu, PR gue kan jauh lebih banyak. Iya nggak? Gue mesti ngerok dong. Gitu. Nah, seperti itulah. Gue sih nggak muluk kemana, cuman paling nggak kalau ada standarnya, harganya juga enak, kita juga bisa agak menseragamkan harga, market juga lebih enak nyerapnya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari tadi bisa ditangkap, bisa dibilang bagaimana menstandarkan ABC ini, bagaimana menstandarkan in terms dari quality, SOP kerja dan lain sebagainya itu ya. Jadi suatu saat katakanlah mobil gua lagi deket di tempatnya Om Dimas, gue kirim ke Om Dimas, terus ternyata besok gue keserempet nih, gue masuk ke tempatnya Om Vino, ya kerjanya Dimas ya kurang lebih sama kerjaan gue, kira-kira begitu ya. Nggak perlu lagi yang kayak buset deh, ini kok beda banget, kenapa ini tebel banget ya gitu, kayak gitu-gitu ya. Wih keren. Nah, ABC ini kan berdiri udah 5 tahun. Kadang rebahan kita nggak kadang masih tengkurap gitu. Kadang masih tengkurap ya. 5 tahun. Kira-kira ke depannya nih ABC mau dibawa kemana? Apa sih kira-kira tuh? Mau ABC ini harapannya apa sih? Gitu ya. Nah, sebenarnya kita nggak muluk-muluk sih. Kita sebenarnya dari yang awal itu misinya kan sebenarnya pengen mengguyupkan semua bengkel. Yang awalnya dulu cuma hanya tahu, oh Dimas bengkel ini tahu ini, kita tidak kenal tapi tahu. Atau sekarang kita mengenal orang satu. Dulu itu bengkel itu sering jadi kayak adu domba. Pusatnya adu domba dari customer, dari karyawan. Sekarang kita ada grup, kita udah nggak mungkin Dimas deh. Oh di Dimas harganya segini. Oh nggak mungkin, itu kan ada standar juga kan, nggak mungkin. Dia monggo ke Dimas atau ke Mas Dana gitu kan. Kita udah tahu standarnya, kita udah ada. Jadi kita kan nggak bisa diadu domba sama customer. Nah begitu pula customer yang kan banyak di luaran tuh yang dijelekkan tuh sebenarnya bengkel. Image jelek tuh selalu bengkel. Padahal kan belum tentu. Bisa terjadi dari owner apa yang ininya. Yang punya mobil, customernya. Nah, kita juga input tuh di grup. Ini mobil ini nggak menyelesaikan administrasi, hati-hati setelah ini. Sehingga teman-teman mendapatkan informasi yang sama. Nah karyawan pun begitu, kenal karyawan ini nggak? Hati-hati dengan karyawan ini kalau masuk ke bengkel ini gitu. Jadi sudah ada note-note-nya lah ya. Sebenarnya visi misinya, planning kedepannya ABC itu sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Sangat sederhana ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, kalau misalkan para sahabat AkzoNobel Podcast yang nonton nih pengen nih kayaknya jelas nih, enak nih kayaknya masuk komunitas ABC, itu harus kemana tuh kira-kira? Ngubunginnya? Instagramnya mungkin yang followernya cukup. Kalau Instagramnya ada di Asosiasi Bengkel Chat, tapi kalau untuk yang anggota baru mungkin kita lagi mau mendata dulu pemutihan siapa yang nggak aktif atau siapa yang aktif, nanti kita akan add lagi boleh. Berarti saat ini memang lagi mau proses untuk dipastikan dulu membernya ini memang aktif gitu ya, baru nanti akan dibuka lagi. Soalnya yang saya bilang tadi dari misalnya 60, kemungkinan cuma dia ikut doang, setelah masuk grup udah diem aja. Sedangkan kita perlu yang Dimas bilang,
bukan berarti orang yang baru masuk itu tidak berilmu, bukan. Gitu. Justru pengetahuan itu yang kita pengen. Ya, sebenarnya sih bebas-bebas aja ya di grup itu ya. Mau berpendapat, punya pendapat yang berbeda. Justru itu yang ditunggu gitu ya. Jual beli juga bisa. Jual beli juga bisa. Ya maksudnya transfer pemain juga bisa. Maksudnya transfer. Kita sering. Misalnya mungkin ada kebutuhan kan? Kita sering gitu. Kita tukang lagi nggak ada, pinjam. Atau kita customer, dia bisa pegang. Nah, kita punya terdekat nih, bengkel terdekat. Kita calling. Lu bisa megang ini nggak? Gua ada customer. Kita rujuk deh sana gitu. Banyak artinya benefitnya sebenarnya ya. Kalau mau aktif di grup itu sebenarnya benefitnya cukup positif ya. Maksudnya bisa membantu juga kebutuhan bengkel teman-teman di ABC member ini ya. Dan karena gue juga udah dari awal ngikutin ya. Dari pembicaraannya, dari obrolannya di grup itu nggak ada yang salah lu begitu, nggak ada sih yang ngomong begitu. Paling nggak jadi semua itu diterima dulu, ditampung gitu, dan nanti kalau misalnya mungkin ada yang kurang sesuai atau apa, ada yang ngasih inputan yang lebih baik ataupun lebih pas gitu. Cuman nggak judging gitu, dan nggak yang lu kan baru punya bengkel, tidak ada senioritas. Ada batasan umur nggak? Nggak ada. Yang penting punya KTP lah ya. Salah lo nggak ada ya. Dosa langsung aja dosa aja kalau dosa udah pasti salah. Nggak juga, pokoknya nggak pernah ada, walaupun dari yang paling senior, dari yang apa juga ya apa namanya, mereka saling membantu aja gitu, memberi solusinya. Oh iya nih gini ya, oh iya bagus juga gitu. Atau udah pernah coba produk baru belum? Ini. Oh enggak, kita tetap pakai AkzoNobel. Sebenarnya solusi itu paling banyak di grup ini solusinya. Solusi. Kita kayak kita pernah pakai LV produk, tapi karena balik lagi ke customer karyawan kita belum terbiasa pakai itu. Nah, kita harus tanya-tanya yang udah pernah pakai gitu kan. Iya. Gimana ya, apa salahnya sih? Bisa dapetin best performance gitu. Makanya di grup itu kalau kita malu ya udah nggak berilmu. Malah nggak bisa dapet ilmunya ya. Nggak bisa dapet esensinya ada di grup itu gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin sedikit obrolan kita dengan para ABC member yang bisa hadir hari ini. Kalau para sahabat masih ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silakan komen, nanti kita bantu tanyain. Tadi Instagram juga dikasih tahu. Di bawah ini ya, Instagram di bawah ini. Instagram di bawah ini. Asosiasi Bengkel Chat. Instagramnya @asosiasi Bengkel Chat ya. Nanti kalau mau tanya-tanya bagaimana bergabung, kalau mau jadi ABC member atau mau tanya-tanya banyak benefitnya, sharing pengalaman juga, boleh. Mungkin baru punya bengkel, mau berdiskusi dengan para ABC member, mereka terbuka gitu ya. Oke. Para sahabat AkzoNobel Podcast, sebagai perusahaan chat global, kami terus berkomitmen untuk terus memperkenalkan inovasi terbaru dalam industri chat dan memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan pelanggan kami di seluruh dunia. Kami terima kasih atas kepercayaannya menggunakan produk-produk AkzoNobel. Sampai ketemu di AkzoNobel Podcast berikutnya, dan cari cat mobil berkualitas dari AkzoNobel pastinya. Bye-bye. Hidup AkzoNobel gitu dong. AkzoNobel jaya.